Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Salam. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima panggilan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan besok Minggu tanggal 10 Desember, baik kebaktian pagi maupun sore, dan untuk anak-anak sekolah minggu akan dilakukan setelah jam 8, pada waktu jam 8. Karena itu mari kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita melalui perenungan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh diundang Tuhan sekali lagi untuk datang ke perjamuan kudus-Mu. Kami ingin mempersiapkan diri supaya kami boleh datang dengan penuh kegembiraan sesuai yang Tuhan kehendaki, dan juga dengan penuh rasa hormat, karena kami tahu betapa Tuhan mengasihi kami. Kami akan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu sebagai dasar kami untuk datang ke perjamuan kudus. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan terambil dari kitab Yesaya 49. Kitab Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Dan sepanjang perjalanan hidup yang kita lalui, tentu kita mengalami banyak hal. Ada suka, ada duka, ada kelimpahan, ada kekurangan, ada kondisi baik, sehat, tetapi juga penyakit-penyakit yang boleh menyapa. Penderitaan tentu kita alami. Bagaimana kita bersikap terhadap penderitaan yang mungkin kita rasakan begitu berat. Penderitaan yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Sakit penyakit yang seakan-akan tidak mau berpulih. Kondisi ekonomi yang tidak beranjak membaik. Kondisi relasi dalam keluarga yang tidak kunjung manis. Dalam situasi seperti itu, kita bisa mulai meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kasih Tuhan. Kita bisa merasa bahwa Tuhan telah melupakan kita. Tuhan tidak peduli lagi kepada kita. Tentu sikap itu tidak benar, tetapi sikap itu adalah sikap yang manusiawi. Dan bukan hanya kepada kita itu kita bisa terjadi, tetapi kepada umat pilihan Tuhan, umat Israel, umat Yahuda, yang pada waktu firman ini ditulis berada dalam pembuangan di Babil, menjadi bangsa yang terbuang, menjadi budak dengan segala macam penderitaannya. Dalam situasi seperti itu juga
bangsa Israel, orang Yehuda yang dilukiskan sebagai Sion, umat Allah, kota Allah, mengatakan, Tuhan telah melupakan aku. Tuhan telah tidak memperhatikan lagi aku. Tuhan tidak mengasihi aku. Dalam kondisi seperti itulah firman Tuhan itu dinyatakan. Sehingga ketika seakan-akan ada dialog antara umat dan Tuhan, ketika umat mengatakan Tuhan melupakan aku, Tuhan meninggalkan aku, kemudian Allah menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan memberikan gambaran tentang kasih seorang ibu yang dikatakan sepanjang masa. Kasih ibu itu sepanjang masa, kasih orang tua itu sepanjang masa. Tetapi bahkan kalau toh ada seorang ibu yang melupakan meninggalkan anaknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan, melupakan umatnya. Berarti kasih Tuhan lebih jauh, lebih tinggi, lebih besar dari kasih seorang ibu, kasih seorang tua kepada anak-anaknya. Bahkan Tuhan kemudian menyatakan, aku telah melukiskan engkau dalam telapak tanganku, tembok-tembokmu terlukis. Luar biasa sekali perhatian Tuhan kepada kita. Dalam jawaban sabda ini, apakah kita masih meragukan kasih Tuhan? Apakah kita masih merasa bahwa Tuhan melupakan kita karena kondisi kehidupan kita? Mengapa kita tidak mengubahnya menjadi suatu bentuk keberanian menjalani hidup, menjalani penderitaan dengan penuh kepercayaan, penuh iman, karena Tuhan adalah Allah yang peduli, karena Tuhan adalah Allah yang memperhatikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, perjamuan kudus pada kali ini merupakan perjamuan kudus istimewa karena berkaitan bersamaan dengan masa Advent. Advent yang berarti kedatangan. Pada masa Advent kita sedang merayakan dua peristiwa besar. Merayakan kedatangan Yesus yang pertama untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dalam surat Roma 8 ayat 32 dikatakan demikian, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menyatakan bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Bahkan Dia, Tuhan, di dalam Yesus Kristus bersedia mati bagi kita, hanya untuk menunjukkan perhatian, hanya untuk menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada kita. Dan inilah perjamuan kudus yang kita rayakan. Kita merayakan kasih Allah. Dia datang untuk menyelamatkan. Dan di sisi lain, kita sedang dalam masa penantian. Kita dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebagai Raja. Dia adalah Raja dan kita adalah miliknya. Karena itu mari kita sambut. Kita menanti kedatangannya dengan penuh semangat. Tidak lagi gerundel, gersulo dalam kehidupan ini,
tidak lagi ceklean, tidak lagi merasakan berat, hanya diisi dengan situasi yang tidak menyenangkan. Mari kita berganti, kita arahkan mata hati kita kepada kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dan itulah yang harus kita hayati. Hidup ini tidak cukup untuk bersyukur atau mengeluh. Maka pilihlah bersyukur. Hidup ini tidak cukup untuk mengasihi atau membenci. Maka pilihlah mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, biarlah perjamuan kudus kita menjadi perjamuan kudus istimewa. Kita menghayati, merasakan kita punya Tuhan yang memperhatikan, kita punya Tuhan yang peduli, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tuhan, ampunilah kami ketika kami meragukan kasih-Mu, ketika kami meragukan perhatian dan kepedulian-Mu. Kami datang ke perjamuan kudus dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat baru, karena kami akan bertemu dengan Tuhan dalam perjamuan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, demi Kristus Yesus. Amin. Selamat mempersiapkan diri. Selamat datang ke perjamuan kudus Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.